2025 jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Paskah Kristus kedua, Senin 21 April 2025 dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi di Gereja Maranatha. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 13 April 2025 jam 9 pagi sebesar 15.673.000. Syukur sebesar 3.751.000. Persepuluhan sebesar 991.000 dan sarana fisik sebesar 1.007.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 13 April 2025 jam 6 sore sebesar 3.968.000. Syukur sebesar 1.045.000. Persepuluhan sebesar 680.000. Sarana fisik sebesar 175.000 dan sahda sebesar 118.000. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta R. Amderi dengan menggunakan tata ibadah Paskah pertama. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. Pembacaan Alkitab dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Bapak Melki Sitanala dan Bapak Leon Fatun Lebit. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 194 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 216. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Paskah pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 20 April 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Ketua Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Sekretaris Pendeta M. Takarya MSI. Berjumpa lagi di tempat ini. Berjumpa lagi di tempat ini. Hendang bersama bergembira ria.
Bapak Ibu Saudara, selamat sore, Shalom. Haleluya. Marilah jemaat kita bersuka cita karena Kristus telah bangkit dan hidup. Kubur kosong menjadi tanda Kristus telah bangkit dan maut tidak lagi berkuasa atas hidup orang percaya. Sambut dan terima kami ya Tuhan yang datang memuji dan memuliakan-Mu dalam ibadah perayaan Paskah Kristus saat ini. Ibadah perayaan Paskah Kristus yang dilaksanakan saat ini berlangsung dalam tuntunan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Amin. Masing-masing kita sambil berjabat tangan mengucapkan selamat Paskah. Saudara disilakan duduk kembali. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Kristus yang bangkit. Namun ketika beban dan masalah yang berat datang dalam kehidupan ini, kita menjadi ragu dan bimbang pada kuasa kebangkitannya. Bukankah kebangkitannya berarti Ia telah mengalahkan kuasa maut yang menakutkan? Lalu mengapa harus takut dan gentar jika di antara kita masih percaya kepada kekuatan dunia? Marilah bertelut memohon pengampunannya. Kakimu kami bertelut sembah, malu karena salah dan dosa. Kristus kasihani kami. Ampunilah kami Tuhan, dan pulihkanlah kami dari sikap kebimbangan dan keraguan, agar kami tidak gentar dalam menjalani hidup ini dan meyakini kuasa kebangkitan-Mu.
Mohon pengampunan dari-Mu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Saudara-saudari kekasih Kristus, dengarlah sekarang berita anugerah Allah yang menyelamatkan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Pujilah Tuhanku, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dibebaskannya semua belenggu umatnya, dihapuskan semua dosa. Dan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Saudara diundang berdiri untuk mendengarkan hidup baru bersama Kristus yang bangkit. Saudara-saudariku, dengarlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 21 dan 22. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dengan apakah akan kubalaskan semua pengorbananmu? Dengan apakah akan kubayarkan semua pengorbananmu?
Jemaat kekasih Kristus, dalam sukacita bersama kita di saat ini, kita akan ada dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan yang memedomani Injil Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai 10. Injil Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mendahuluinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam sukacita merayakan Paskah Kristus di saat ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami, serta memberlakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu, dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Mengawali khotbah ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Paskah. Semoga spirit Paskah tetap menguatkan kita dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dan jalan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, setiap tahun kita merayakan Paskah. Dan kita melihat perkembangan-perkembangan perayaan dari tahun ke tahun semakin meriah. Ini membuktikan bahwa semangat orang untuk merayakan Paskah cukup besar. Di mana-mana pernak-pernik Paskah dipasang, lampion-lampion Paskah, tetapi juga kebaktian-kebaktian direkayasa sedemikian rupa sehingga terasa ada semarak Paskah yang luar biasa. Tapi dari semua itu Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan yang penting ingin saya katakan sebagai pertanyaan reflektif bagi kita semua. Apakah saudara percaya Kristus itu bangkit? Kita ini bukan saksi mata kebangkitan Kristus. Kita tidak hidup di zaman Yesus. Bahkan di zaman murid-murid yang menyaksikan secara langsung peristiwa
bagaimana Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, mati, dan kemudian bangkit. Memang betul kita bukan saksi mata kebangkitan Kristus. Tapi kita percaya bahwa Kristus itu hidup. Dan keyakinan kita kepada Kristus yang hidup itu sungguhnya lahir, terjelma lewat pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Kita merasa ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dan ancaman dalam hidup ini, ada satu kekuatan yang besar di luar kekuatan kita yang datang dan menolong kita. Kekuatan itu memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kita yakini itu kekuatan dari Tuhan Yesus yang datang kepada kita. Sekali lagi, walaupun kita bukan saksi mata, tapi kita merasakan adanya sebuah kekuatan, dan itu yang membangkitkan iman, kepercayaan kita bahwa Kristus bangkit dan Dia hidup. Dia hidup di dalam seluruh pergerakan hidup kita, dalam seluruh pergumulan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Saudara, memang Paskah itu bagi orang percaya, orang-orang Kristen adalah jantung. Lalu kita menangkap pikiran Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Andai kata Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kami. Jadi Paulus dalam seluruh pikiran teologinya yang berpusat pada Kristus ingin mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah pusat keimanan orang percaya. Dan saudara, kalau kita ikuti zaman sekarang, dalam zaman era teknologi canggih, kita menemukan perdebatan dan dialog terkait dengan soal-soal keagamaan. Orang bertanya, agama-agama berdialog. Dan mereka bertanya tentang apakah Yesus itu Tuhan? Tolong tunjukkan kepada kami di bagian Alkitab mana Yesus mengatakan Dia itu Tuhan. Dan dialog yang merupakan sebuah serangan langsung kepada jantung keimanan kita, ibarat. Kita bukan saja zaman sekarang, tapi kalau kita ikuti perkembangan teologi, ada salah seorang teolog yang kemudian dicap sebagai teolog murtad, Rudolf Bultmann namanya. Dia mengemukakan 3 alasan Yesus tidak bangkit, saudara. Yang pertama dia katakan, kalau pasca kebangkitan ada penampakan Kristus yang menyatakan bahwa dalam kitab-kitab Injil yang menyatakan bahwa Kristus itu bangkit, itu sebenarnya sebuah ilusinasi dari para murid. Kalau kita merasa sayang kepada orang, rasa sayang itu begitu kuat dan orang itu harus meninggalkan kita. Kalau kita melihat sesuatu, ilusinasi itu akan berubah, sebuah benda itu akan berubah menjadi orang itu, saudara. Bagi Bultmann itu hanya sebuah ilusinasi para murid. Yang kedua, Bultmann mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Mungkin saja mayat Yesus diculik karena Yesus itu seorang tokoh yang besar. Nah, saudara lihat dalam gambaran kitab-kitab Injil saat Yesus dikuburkan, kubur Yesus dijaga dengan ketat. Dalam cerita kita dikatakan pintu kubur masuk ditutup dengan batu yang tidak bisa diguling oleh manusia atau oleh seorang, harus diguling oleh beberapa orang untuk menutupi pintu itu. Jadi bisa kemungkinan para muridlah yang menculik mayat Yesus. Jadi Yesus tidak bangkit. Yang ketiga dia mengatakan dengan teori pinsan namanya. Waktu disalib Yesus
sangat lelah menanggung penderitaan dan karena itu dia pinsang di salib. Tapi setelah diturunkan dari salib, Yesus kemudian pergi berjalan ke arah Mesir. Itu tesis Bultmann, saudara. Diskusi-diskusi tentang agama, teori-teori secara ilmiah dikemukakan oleh para teolog termasuk Bultmann tentang Kristus. Kalau kita tidak sikapi dengan baik, saudara-saudara, itu menjadi ancaman yang besar bagi kita, bagi keimanan kita. Saudara, kalau kita lihat dan membaca latar belakang kitab Matius, ternyata kondisi orang-orang percaya, orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu juga mengalami tekanan-tekanan yang cukup kuat dari orang-orang Yahudi. Dan salah satunya adalah doktrin tentang tidak boleh mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau mereka dengar, maka orang-orang itu akan dipenjara. Bahkan tidak sungkan-sungkan bisa dibunuh. Tidak boleh ada pengakuan tentang Kristus itu Tuhan. Jadi saudara, tentang kebangkitan Kristus ini luar biasa peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya. Karena itu kepentingan penulis Injil Matius ingin meneguhkan dengan cerita ini bahwa Kristus itu bangkit dan dia adalah Tuhan. Saudara, cerita tentang kebangkitan Kristus ini bukan saja diceritakan oleh kitab Matius, tapi diceritakan oleh 3 Injil lainnya. Artinya itu mau dikatakan bahwa peristiwa tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang benar. Dalam dunia hukum, kalau lebih dari 2 saksi itu sah. Ya, alat buktinya lebih dari 2, maka bisa diterima dan ditetapkan. Jadi saudara, kita coba untuk melihat pemaparan penulis Injil Matius untuk menerangkan bahwa Kristus itu betul-betul bangkit. Ada 3 hal yang kita dapat temukan di dalam teks bacaan kita tadi, saudara. Yang pertama, dia menerangkan tentang tokoh atau pelaku, saksi orang yang datang di kuburan, yaitu Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Atau juga mungkin ada perempuan-perempuan lain yang ikut bersama dengan Maria Magdalena. Dia menerangkan tentang latar waktu dan latar tempat. Bahwa perempuan-perempuan itu datang di pagi-pagi gelap menyongsong fajar. Memang saudara, keputusan untuk ambil waktu, penetapan waktu itu oleh perempuan itu dilatar belakangi oleh rasa ketakutan yang cukup kuat. Sebab saat Yesus ditangkap, murid-murid jadi ancaman. Semua orang yang mengikutinya, yang diketahui sebagai murid, itu pasti akan ditangkap. Jadi karena itu perempuan-perempuan itu datang di pagi-pagi gelap buta. Tapi saudara, yang menarik adalah keinginan mereka untuk datang. Mereka perempuan biasa. Mereka perempuan yang lemah. Tapi punya semangat yang kuat untuk datang mau melihat Yesus yang mati itu. Ini menunjukkan sikap ketaatan dan kesetiaan perempuan-perempuan pada saat itu. Jadi mungkin bagi perempuan-perempuan itu, setia dan taat itu tidak bisa hanya ditunjukkan saat Yesus hidup. Tapi lebih daripada itu, ketaatan kesetiaan harus ditunjukkan pada saat Yesus berada dalam keadaan terancam kematian sampai pada kematian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Matius menggambarkan bahwa dalam peristiwa kebangkitan Kristus itu Allah intervensi turun. Dan digambarkan cara Allah turun berupa malaikat yang datang dengan pakaian yang berkilat, kilau.
Kemudian terjadilah gempa bumi dan batu yang menutupi pintu kubur itu didorong keluar dari mulut kubur itu. Allah intervensi, saudara. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang besar. Allah yang berkuasa bukan hanya atas kehidupan, tetapi Dia telah berkuasa atas maut. Dia Allah penyelamat. Dia berkewenangan atas kehendaknya untuk menentukan apa saja. Yang ketiga, kita belajar saudara-saudara, dalam keraguan dan ketakutan, kecemasan, ketika mereka melihat perempuan-perempuan itu melihat bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di kuburan, dalam kubur, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berpesan untuk mereka harus siap dan menunggunya di Galilea. Perjumpaan itu memang perjumpaan yang mengagetkan sekaligus mengagumkan. Seakan-akan kerinduan, ketakutan mereka telah hilang karena Yesus ada bersama dengan mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari catatan Injil Matius pasal 28 perikop kita tadi, kita menemukan paling kurang ada 3 hal yang ingin saya katakan kepada kita. Yang pertama tentang kebangkitan itu menunjuk pada kekuasaan Allah yang besar. Kekuasaannya atas maut. Allah mengalami maut dan membangkitkan Kristus. Dialah Allah penyelamat. Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Allah itu patut disembah, dipuji oleh setiap orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita menemukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, keraguan Yesus terhadap murid-muridnya tentang dirinya sebagai Tuhan itu dimunculkan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dia sampaikan kepada para murid. 3 kali penyampaian pertanyaan itu kalau kita baca dalam kitab Injil Matius. Menurut kamu siapakah aku ini? Saudara, dari pertanyaan itu kita bisa menangkap bahwa memang ada keraguan yang besar dari Yesus terkait dengan pengertian dan pemahaman, bahkan pengenalan mereka para murid tentang Yesus adalah Tuhan. Dan kebangkitan itu menunjukkan bahwa pertanyaan mereka itu harus dijawab dengan menyatakan Kristus adalah Tuhan. Dia bangkit atas maut. Dia juga telah mengalahkan maut. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita menemukan dalam catatan teks ini bahwa Yesus itu Allah yang pengasih. Pasca kematiannya, kebangkitannya, 40 hari Yesus menemani para murid. Selama hidup Yesus tahu bahwa para murid itu ragu, takut, punya banyak kelemahan-kelemahan. Tetapi di sisi lain Yesus ingin mempergunakan mereka sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang. Oleh karena itu 40 hari dipakai oleh Yesus dalam kasih-Nya untuk menguatkan mereka, berjumpa dan menguatkan mereka. Saudara, ini pesan Paskah yang berarti bagi kita. Mungkin kita bukan saksi, tapi kita percaya bahwa Yesus ada bersama kita. Dan Yesus tetap akan memberikan kepada kita kepastian untuk melangkah di sepanjang hari-hari hidup yang kita lalui. Saudara, hal yang terpenting yang ingin saya katakan kepada kita adalah
tentang pengenalan kita kepada Kristus. Mengenal Kristus itu adalah salah satu tujuan Allah memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita bisa mengenalnya di dalam peristiwa-peristiwa hidup. Kita baru saja selesai dengan minggu-minggu sengsara. Dan minggu sengsara itu memberikan penegasan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada dua sisi yang akan kita jalani. Senang dan susah. Sakit dan menderita. Sakit dan sehat. Bahwa kita seringkali menerima kebaikan, menerima keuntungan, menerima kesuksesan sebagai wujud dari kasih karunia Allah. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita tidak siap. Saudara, Allah memberikan dua sisi hidup itu untuk kita mengenalnya dengan baik. Kenalilah Yesus dengan baik di sepanjang perjalanan hidup. Ketika Tuhan masih memperkenankan pada kita. Usahakanlah untuk mengenalnya dengan baik, saudara. Jadi kalau saudara mengenal Kristus dengan baik, pertanyaan saya di awal khotbah tadi itu akan saudara jawab. Betul, Kristus itu bangkit. Tapi kalau saudara tidak mengenal Kristus, kita tidak bisa menjawab bahwa Kristus itu bangkit. Kenalilah Kristus dalam seluruh perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Nyanyian GPM 131 ayat 1 dan 2.
Bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang sejarah ini, marilah kita mengaku iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintah Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Persembahan pujian solo Bapak Melki Sitanala disilakan. Good night and shalom. Selamat malam. Tuhan kiranya memberkati kita semua. The days of the Easter, selamat merayakan Paskah. Jesus is rise and we have a victory. Yesus telah bangkit dan memiliki kemenangan. But I trust in your unfailing love. Tetapi aku, karena kasih setiamu, aku percaya. My heart rejoice in your salvation. Hatiku bersorak-sorak karena keselamatan. I will sing to the Lord, for He's been good to me. Aku ingin menyanyi untuk Tuhan, sebab Ia telah berbuat baik kepadaku. How great thou art. How great thou art, oh Lord, my God. And I'm going somewhere, consider all the world I have made. I see the stars, I hear the roaring thunder, the powers throughout thy universe display. My soul, my sin, forgot to thee. How great thou art, how great thou art. My soul, my sin forgot to thee. How great thou art, how great thou art. For God loved the world, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, and that He give one only Son, dan Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, and that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Hello, Church of Maranatha, do not afraid. The God of Father, in the name of Jesus Christ, will help with you today and forevermore. Tidak
tidak usah takut. Tuhan Yesus akan memberikan kita selalu kekuatan hari ini sampai selama-lamanya. Because He is victory. Dia telah menang and risen to sit down and right to the head the God Almighty. Dia naik sudah Tuhan Allah. When Christ shall come, His sword of acclamation, and take me home. Joy shall fill my heart.
Saya duduk di meja ke-6 ketika itu Bapak Pendeta saya membaca ayatnya pas dengan Injil Yohanes 6 ayat ke-35 yang berbunyi demikian. I am the bread of life. Aku adalah roti hidup. Whoever come to me will never hunger again, and whoever believe to me will never thirst again. Artinya, aku adalah roti hidup. Barang siapa akan kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Thank you very much and God bless you all about it. Charles Maranatha. Terima kasih Bapak Melki. Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai ungkapan syukur atas kehidupan dan keselamatan dari Tuhan Yesus yang bangkit, maka nyatakanlah itu melalui pemberian syukur kita saat ini sambil mengingat akan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kesiapan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pemberian persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 173 dan nomor 166 ayat 1 terusnya. yang tak
Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami di saat ini sebagai tanda syukur atas anugerah berkat-Mu. Ajarilah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Persembahan pujian oleh solo Saudara Leon Fatun Lebit, disilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat Paskah. Sekitar 17.800 katekumen dari laman Katolik mengaku imannya dan dibaptis di Prancis tanggal 19 kemarin. 10 ribuan lebih untuk 17 tahun ke atas dan sekitar 7 ribuan lebih untuk usia 11 sampai 17 tahun. Dan itu membuktikan bahwa Yesus masih Tuhan sampai saat ini dan selama-lamanya Dia Tuhan. Kita akan mengkidungkan pujian More Than Anything, dan semoga pujian ini memberkati kita sekalian. I want Jesus more than silver and gold. I want Jesus more than anything. It means nothing if I gain the whole world. I want Jesus more than anything. More than anything, more than anything. Lord, I love you. Lord, I want you. More than anything, more than anything. Lord, I love you. More than anything, more than anything. Oh, I want Jesus all the days of my life. I want Jesus more than anything. From this moment till the day that I die, I want Jesus more than anything, more than anything, more than anything. Lord, I love you. Lord, I want you more than anything, more than anything. Lord, I love you more than anything. Just as a deer thirsts for water, I need you. Just as a child need the Father, I need you. Just as a deer thirsts
Terima kasih atas pujiannya. Saudara-saudari, mari kita tenang dan kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah, Engkau yang bertakhta di sorga dan memerintah atas dunia ini. Di bawah kolom langit ini tidak ada satupun kuasa yang menandingi kuasa-Mu. Engkau Allah pencipta, pemelihara, Allah kehidupan, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia. Kami datang menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang terus mempercayakan hidup ini kepada kami. Dan melakukan dalam hidup kami rancangan-rancangan damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari-hari hidup yang telah kami lewati. Kami melihat campur tangan Tuhan, kebesaran, keagungan Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia dan berkat-Mu menyertai kami di sepanjang hari-hari itu. Bahkan Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian-pengertian yang jauh dan dalam tentang maksud dan rencana-Mu yang indah itu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika Engkau memberikan kepada kami orang-orang terbaik yang selalu menemani kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Entah itu suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami di kantor, di tempat kami bekerja, dan di mana saja. Mereka memberikan inspirasi bagi kami, kekuatan, semangat bagi kami. Kami berterima kasih, itulah cara Tuhan menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Bahkan lebih daripada itu kami harus bersyukur atas berbagai berkat dan kasih karunia yang kami peroleh secara material, makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan berbagai fasilitas yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama di saat ini dalam perayaan Paskah Kristus di tahun 2025. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau bekerja dan berkarya di dalam Kristus untuk menyatakan kebaikan dan keselamatan bagi setiap orang. Bahkan di dalam kebangkitan Kristus kami melihat Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau tidak hanya berkuasa atas hidup, tetapi juga berkuasa atas maut yang mengancam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu akan menuntun kami supaya Paskah ini menjadi inspirasi bagi kami untuk tetap teguh beriman kepada-Mu ya Tuhan. Dan bahwa dengan beriman itu kami senantiasa dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami datang pada Tuhan membawa seluruh pergumulan hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami kepada-Mu Tuhan. Engkau kenal kami. Sebab Engkaulah yang memilih dan menetapkan kami. Engkaulah yang membentuk kami menjadi keluarga. Dan Engkau punya rencana dan rancangan indah di dalam keluarga-keluarga kami. Engkau memberikan kepada kami peran dan tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, peran dan tanggung jawab sebagai imam, peran dan tanggung jawab membina dan mendidik, membangun relasi, menata kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Kami datang pada Tuhan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami itu kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun dan menyempurnakan apa yang telah kami kerjakan dari hari ke hari sampai hari ini. Dan kami percaya bahwa kasih dan sayang-Mu akan menyertai kami dalam tugas-tugas dan peran kami di hari esok dan seterusnya. Kami berdoa atas pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, sebab di sanalah Engkau menyatakan berkat-Mu bagi kami. Kami makan, minum, dan membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami minta Tuhan kasih kami kekuatan dan kesehatan. Apapun yang kami kerjakan dalam profesi apa, jabatan apapun,
Berikanlah kami hikmat untuk mengerjakan dengan taat dan setia. Pakai kami secara ajaib untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah banyak orang. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam seluruh pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dalam pendidikan mereka, anak-anak yang sementara berada dalam persiapan-persiapan untuk mengikuti ujian-ujian akhir di tingkat SMP. Kami minta campur tangan Tuhan bagi mereka semua. Bahkan ada anak-anak yang mungkin saja menyelesaikan tahap-tahap akhir dalam proses perkuliahan mereka. Mereka yang sementara mencari pekerjaan, yang sudah memperoleh pekerjaan, dan anak-anak yang jauh terpisah dari kami karena panggilan hidup berada di tanah-tanah perantauan. Doa kami menyertai mereka, Tuhan jaga, lindungi, dan sertai. Kami berdoa bagi setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan senantiasa menguatkan mereka, menghibur, supaya dalam hari-hari ketuaan mereka tidak pernah kesepian, kesunyian, ragu dan kecewa. Mereka punya pengharapan kepada Allah di dalam Kristus. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami semua yang Tuhan pakai dalam tugas-tugas pelayanan di gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku ini. Mari Bapa tolong kami. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tetap menjaga, memimpin, menyertai, memberikan hikmat dan pengertian bagi para pemimpin kami, supaya mereka memimpin bangsa dan negara ini pada arah dan jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan senantiasa memberkati pemerintah kami di Provinsi Maluku, tetapi juga di Kota Ambon. Hikmati mereka Tuhan dengan pengertian-Mu, supaya mereka melayani umat-Mu, melayani masyarakat dengan takut akan Tuhan. Tuhan, seluruh persembahan hidup yang kami bawa di hari ini, kami serahkan kepadamu. Kami percaya sungguh Engkau Allah yang baik. Kami sadar sungguh bahwa kami ini orang-orang berdosa yang tidak layak dan mustahak di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami minta pengampunan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang berdiri, mari kita nyanyikan nyanyian GPM 274 ayat 1. Saudara-saudariku, pergilah dan jalanilah kehidupanmu tanpa takut dan gentar. Sebab Yesus telah bangkit. Wartakanlah berita sukacita kebangkitan Kristus kepada dunia dan jadilah berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Saudara silakan duduk untuk bersyukur.
Setelah itu kita akan berjabat tangan. Kebaktian Paskah pertama selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan bajingan dan jangan bergerak, dengan semakin jaya Tuhan hidupnya. Terikat tiap lawan berlutut berdebar. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan